Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kesempatan yang begitu indah Tuhan boleh berlakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap saya dan saudara. Pagi hari ini kesempatan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita dalam Mazmur 62 ayat pertama sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini adalah perasaan atau ungkapan dari Raja Daud yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Lewat ayat ini bahwa Daud menyatakan hanya dekat Allah saja kita dapat menikmati ketenangan. Ketenangan yang bukan biasa-biasa saja. Ketenangan yang bukan hanya sekedar kita menikmati ketenangan sesaat. Tetapi ketenangan yang sejati kita bisa peroleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan ketenangan ini membuat Daud tetap terus percaya kepada Tuhan. Membuat Daud tetap terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tahu bersama kehidupan daripada Raja Daud. Sebelum bahkan sesudah dia menjadi raja, ada begitu banyak hal yang dia lalui. Ada begitu banyak sekali proses Tuhan, tantangan kehidupan, masalah hidup yang dia alami. Tetapi oleh karena dia senang dekat dengan Tuhan, sehingga dia menikmati ketentraman, kesejahteraan yang luar biasa yang dunia tidak dapat berikan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Daud adalah pribadi yang tangguh. Daud adalah pribadi yang benar-benar percaya dan mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Daud adalah pribadi yang memiliki kemurnian hati, ketulusan hati, sehingga Daud dengan mudahnya dia mengungkapkan apa yang dia sudah alami, apa yang dia sudah rasakan, bahwa kemahakuasaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau Daud alami kuasa Tuhan, saya dan saudara pun pasti alami. Amin. Daud sadar bahwa dirinya sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Dalam kebenaran yang dia lakukan, bahkan pelanggaran sekalipun, Daud tetap mencari Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya, Daud percaya bahwa hidupnya ada dalam rencananya Allah. Sehingga Tuhan mengatur segala sesuatu indah dalam kehidupan Daud. Karena Daud mau diam dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita gentar. Tetapi lewat firman Tuhan, lewat ayat-ayat ini, membawa kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita mau belajar pagi hari ini dalam versi The Message Bible. Dari ayat-ayat ini, luar biasa saudara. Lewat versi The Message Bible itu saudara, dia bilang begini. God the one and only, I'll wait as long as he says. Jadi Daud mengakui, Daud mendeklarasikan bahwa hanya Tuhan, hanya dialah satu-satunya Allah. The one and only, tidak ada yang lain. Daud percaya dan Daud yakini bahwa Tuhan yang dia sembah hanya satu, tidak ada yang lain. Dan dikatakan, I'll wait as long as he says. Daud menunggu selama Tuhan mengatakan sesuatu kepadanya. Artinya apa? Artinya Daud adalah pribadi yang mau menanti-nantikan Tuhan. Seperti gereja kita memiliki tema yang luar biasa saudara. Diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang tidak bisa dunia berikan, tetapi kita peroleh di dalam Yesus. Terus lanjut dalam versi ini dia bilang, everything I need comes from him. Jadi semua yang Daud butuhkan itu berasal daripada Allah. Apa yang kita ragukan dari Tuhan? Semua yang saya dan saudara butuhkan ada di dalam Dia. Melekatlah kepada Tuhan. Kita mau alami Dia. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan, kita membaca firman Tuhan. Tapi kita mau alami firman Tuhan itu secara pribadi. Karena saya percaya ketika kita undang Yesus, kita undang Allah hadir dalam kehidupan kita. Kesusahan, penderitaan,
tidak akan kita alami. Kenapa? Karena bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Lebih luar biasanya lagi saudara, ayat yang ketiga bilang begini. His solid rock under my feet. Jadi dia itu adalah batu yang kokoh, batu yang solid di bawah kakiku. Daud berkata, di bawah kakiku dia menjadi batu yang solid. Artinya Tuhan itu menjadi dasar, menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi kuat. Kita berdiri di atas dasar yang teguh. Ada badai, ada gelombang, ada angin yang menerpa kehidupan kita. Tetapi kalau kita memijakkan kaki kita kepada dasar yang pasti, yaitu adalah Yesus sendiri yang menjadi dasar hidup kita, kita akan menikmati ketenangan hidup. Kita akan menikmati damai sejahtera. Terus firman Tuhan bilang dalam versi ini, bilang, breathing room for my soul. Artinya dia menyediakan satu tempat, bahkan dia sendiri adalah tempat di mana kita bisa bernafas dengan lega. Ruang bernafas untuk jiwaku. Breathing room for my soul. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita mengalami satu pandemi yang luar biasa. Yang menggoncangkan dunia. Yang menakutkan kita mungkin dan sebagainya. Tetapi membuat kita sesak dan sebagainya. Tetapi ketika kita datang dekat dengan Tuhan, dia adalah tempat di mana kita bisa bernafas. Dan kita bisa menikmati kelegaan, damai sejahtera yang kita bisa terima daripada Tuhan. Terus firman Tuhan bilang yang lebih luar biasanya lagi saudara, an impregnable castle. Jadi kastil yang tak tertembus. Dia menjadi benteng bagi kita yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Apapun itu. Hari-hari ini virus, mungkin sudah banyak yang kena virus corona. Tetapi ketika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Nya. Kita mau percaya, kita mau menggenapi setiap firman Allah dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, Daud bilang, I'm set for life. Semua yang dia catat, semua yang dia katakan, itu membuat Daud kuat. Sehingga itu membuat dia berkata, I'm set for life. Aku siap untuk hidup. Aku siap untuk menikmati kemenangan. Aku siap untuk menikmati keberkatan Tuhan. Dan aku siap menikmati setiap kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita. Yesus menjamin kehidupan kita. Dia adalah tempat di mana kita bisa mengalami hal-hal yang mustahil. Sekalipun hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mungkin tidak masuk akal kita alami. Tetapi dia sanggup melakukannya untuk saya dan saudara. Jadi saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Tidak salah saudara kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu sangat baik, sangat luar biasa sekali. Kita waspada, Tetapi lebih daripada itu, hanya dialah yang menjadi gunung batu kita. Hanya dia yang menjadi tempat di mana kita bisa berteduh. Dan hanya dia yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi saya dan saudara. Dunia boleh bergoncang, tetapi ketika kita berdiri di atas dasar yang kuat, kita menjadikan dia tempat di mana kita berpijak, kita akan diluputkan dan kita akan menikmati keselamatan yang luar biasa oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang memberikan kami kekuatan, yang membuat kami selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan menikmati ketenangan. Kami akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami hanya musrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khusus bagi mereka Tuhan yang menangani virus corona ini. Mereka yang bekerja di garda depan, setiap pemerintah yang ada, setiap dokter, medis, suster, perawat, semuanya. Rumah-rumah sakit dimanapun, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa lepaskan berkat bagi mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan. Bahkan sukacita damai untuk mereka boleh tetap terus percaya kepada Tuhan. Meminta campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka semua. Bahkan Tuhan, kami percaya ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan terus buat kami untuk semakin beriman
kepada Tuhan, menumbuhkan iman kami lewat setiap firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Dan kami percaya berkat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketenangan yang sejati Tuhan akan berlakukan bagi setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.